Buka puasa hari ke-13, cari takjil yang ada di daerah Mojosongo. Halo guys semuanya. Guys, nggak berasa ya udah pertengahan bulan aja, sebentar lagi lebaran. Gak sabar mudik ke Jakarta. Hari ini temenin gue guys berburu takjil lagi. Tapi sebelum itu gue mau pakai sunscreen dulu. Gue butuh sunscreen yang ekstra dingin buat wajah gue. Jadi makanya gue pakai sunscreen dari Garnier yang Super UV Cooling Water Gel Sunscreen. Teksturnya dia tuh water gel, jadi nyegerin banget di kulit, gak ada white cast sama sekali. Cocok banget juga buat kalian yang suka pakai make up dan gak bikin jerawatan alias non komedogenic. Dia SPF 50+, PA+++, proteksi maksimal, lindungi 98% dari paparan sinar UV yang merusak kulit. Terus dia ingredientsnya cooling aktif, jadi bikin wajah tetap seger sampai 8 jam. Walaupun kena panas seharian berasa minus 2 derajat Celcius, instant cooling sensation. Nah di depan SPN 18 ini ada yang jual otak-otak guys. Gak cuma otak-otak, ada juga tahu crispy. Akhirnya gue beli satu porsi otak-otak ini, harganya 4.000 dapat 5 otak-otak. Tahu crispy-nya juga dapat 5 ya guys, 4.000 harganya. Dipakai sama bubuk cabai sama saus asin. Nah di deket SPN 18 lagi ini juga ada es puter kelinting. Mereka ternyata tuh ada 2 cabang. Kalau yang ini tuh yang cabang Mojosongo. Ini gue beli mix 3 rasa coklat, mangga sama duren. Ada ya orang yang gak suka duren, padahal duren tuh enak loh. Aromanya tuh emang strong dan nyenget, tapi dia tuh rasanya manis legit. Terus ada potongan roti sama jelly, ini harga 12.500. Terus ternyata di sini juga ada roti bakar. Gue beli roti bakar coklat keju, harganya tuh 12.500. Isinya tuh dia pakai sama mesesere sama keju parut. Terus diolesin margarin juga, abis itu dipanggang. Menurut gue dengan harga 12.500 ini tuh worth it banget karena bahan-bahannya tuh premium. Kalau rotinya udah ditos, ini tinggal dipotong-potong kotak-kotak kayak begini. Lanjut ini di depan Alfamidi Mojosongo ada yang jual pentol. Namanya pentol cibuk. Secibuk apa sih kamu? Ini harga pentol itu mulai dari gopean. Ada yang isian puyuh juga, ada yang urat, ada yang tahu. Terus mas yang jual pentol ini tuh juga jualan es tebu. Akhirnya gue beli es tebu juga. Gue butuh yang seger-seger buat buka puasa. Ini tuh katanya baik banget ya khasiat es tebu. Bisa menyembuhkan infeksi, obati batu ginjal. Pokoknya katanya di dalam tebunya ini tuh baik banget nutrisinya. Oke, sekarang gue mau nyiapin untuk buka puasa. Pertama ini ada es tebu dulu. Selamat berbuka puasa semuanya. Nah walaupun dia nggak ada tambahan gula, tapi rasa si tebunya tuh manis. Terus ada rasa umami yang gurih. Ini gue rating 9/10. Next gue cobain es puter. Es puter sama es krim biasa tuh beda ya guys sih bahan-bahannya. Kalau es puter itu dia pakai santan. Jadi kayak ada rasa kelapanya, gurih, manis. Kalau yang rasa coklat tuh ada perisai coklatnya. Kalau yang durian tuh ada perisai durennya. Ini jellynya tuh juga dapat yang coklat, enak banget loh guys. Ini gue rating 9,5/10. Lanjut kita cobain pentol. Sebenarnya gue masih bingung deh, pentol sama bakso tuh sama atau enggak sih? Kalau ada yang tahu komen ya. Nah ini pentolnya tuh ada isian puyuh, terus ada yang tahu juga. Sausnya pedas, ini gue rating 9,2/10. Lanjut gue mau cobain roti bakarnya. Roti bakarnya endul. Itu ada wangi harum margarinnya, terus juga lembut banget rotinya. Coklat dipadu sama keju nggak usah ditanya lagi ya guys. Comforting pol. Roti bakarnya gue rating 10/10. Enak banget. Dan ini gue cobain yang terakhir ada tahu crispy sama otak-otak. Dia tuh tipikal tahu isi yang renyah di luar, terus isiannya tuh dia kopong. Otak-otaknya tuh nggak terlalu berasa ikannya, tapi dia tuh gurih banget, rasanya legit. Rating 8,5/10. Ini udah berjam-jam tapi tetap banget wajah gue tuh on point pol. Efek cooling sensasinya itu masih kerasa seger. Wajib deh kalian pakai sunscreen dari Garnier ini. Pancarkan penampilan terbaikmu untuk Ramadan dengan Garnier. Bisa kalian dapetin di e-commerce dan toko kesayangan kalian ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Buka puasa hari ke-18, cari takjil di gerbang belakang UNS. Halo guys semuanya. Oke, jadi hari ini gue mau war takjil lagi guys. Mau berburu takjil. Gak kerasa ya guys, kita udah setengah bulan puasa. Nah ini gue udah sampai di gerbang belakang Universitas 11 Maret. Pertama ini ada jajanan favorit gue waktu kuliah, ada pisang karamel. Satunya tuh 2.500, gue beli 4. Next beli yang seger-seger sama manis-manis, gue beli es teler creamy. Ini harganya tuh mulai dari 10 ribuan aja. Tapi karena gue minta tambahan keju sama durian, jadinya tuh 20.000. Nah dia tuh beda guys, es teler tuh dia kayak pakai krim kental gitu. Kayak mascarpone di tiramisu ya. Dikasih susu kental-kentul, tambah durian, ada keju, terus juga ada tambahan susu kental-kentul lagi. Lanjut ya, ini ke sebelahnya tuh ada sushi yang cuma 2.500-an aja. Ini sushinya tuh harganya affordable banget ya, cocok untuk kantong mahasiswa. Gue juga beli beef mayo risol sama risol mayo. Yang risol mayo itu 3.000, tapi kalau yang pakai beef tuh 4.000. Nah ini gue udah kelar cari takjilnya, tiba-tiba waktu gue mau pulang ada yang telepon. HP gue tuh bunyi guys, ninu. Oh ternyata dari nyokap gue lupa guys ngirim baju untuk lebaran. Padahal tuh kemarin gue udah beli bajunya. Gue langsung bergegas ke rumah, sampai rumah ini langsung gue packing guys. Nah ini gue mau packingin baju lebaran buat emak sama buat keluarga yang ada di rumah. Gue gak perlu pusing lagi nih kalau soal kirim-kirim paket, soalnya simple, terjangkau, dan tentunya tuh cepet sampai. Soalnya tuh gue kalau kirim apapun ya, gue pakai ekspedisi JNT Express. Apalagi ini tuh lagi high season, banyak banget yang order barang online. Nah selama bulan Ramadan dan Lebaran, JNT Express siap kirim terus tanpa libur. Keren banget kan? Oke siap dikirim deh. Kalian bisa dapetin diskon ongkir sampai dengan 40% di aplikasi JNT Express tiap hari loh. Pokoknya kirim apapun itu pakai JNT Express aja. Nah ini azan maghrib udah berkumandang, saatnya kita buka puasa guys. Alhamdulillah selamat berbuka puasa semuanya. Pertama gue mau cobain es teler creamy Sultan ini. Ini gue pindahin dulu ke mangkok biar kelihatan tuh guys sekental apa sih es telernya. Berdoa buka puasa dulu. Menurut gue ya si es teler itu dia kental tapi dia tuh nggak enak gitu loh. Rasanya tuh light banget, nggak terlalu manis. Terus isiannya tuh juga lengkap banget. Ada mutiara, ada alpukat, terus ditambahin sama durian lagi. Jadi cita rasanya tuh makin kuat. Ini gue rating 9,5/10. Nah sekarang gue mau cobain pisang karamel. Kalau makan pisang ini tuh jadi nostalgia zaman kuliah, serius, swear. Itu renyah banget ya di luarnya, terus juga pisangnya lembut. Rating 10/10. Next gue cobain sushi.
sushi. Guys, sushinya udah terombang-ambing di jalan ternyata. Ya udah kita pindahin dulu ya ke dalam piring. Nah, ini yang lebih gede itu harganya 3.500 ya, lebih mahal 1.000. Dia nasinya tuh pulen. Gue paling favorit yang ada crabnya, rating 9/10. Yang terakhir gue cobain risol. Jadi keinget ya waktu dulu tuh risol mayo pernah viral banget. Nah, yang ini yang pertama gue cobain ada beefnya guys, isian beef. Mayonya tuh sampai tumpe-tumpe. Gak cuman beef guys, di dalamnya tuh juga ada telur endoknya. Terus lapisan si risol ini enak banget loh, garing renyah gitu. Rating 9,5/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Buka puasa hari ke-19, mukbang seafood tumpah. Halo guys semuanya. Guys, siapa di sini yang pecinta seafood ngaco? Hari ini gue mau buka puasa pakai seafood tumpah. Biar kayak di resto-resto, ini gue siapin dulu kertas minyak. Terus ini gue juga udah tuku harga seafoodnya tuh 110.000. Oke, seafoodnya kita tumpahin dulu. Di dalamnya ternyata bermacam-macam seafood ya. Nah, ini gue juga udah beli teh tarik untuk buka puasa. Selamat berbuka guys. Alhamdulillah seger banget. Oke, saatnya makan seafood tumpahnya. Kak, kenapa dinamain seafood tumpah? Karena ini tuh seafoodnya ditumpahin. Kalau di Jawa ngomong tumpah tuh wutah. Nah, ini saus seafoodnya ini kita bisa pilih guys, mau saus padang atau saus asam manis. Of course kecintaan gua yang saus padang. Ini kerang hijaunya enak ya, dia tuh nggak amis, apalagi si kepitingnya. Sebenernya gue nggak tahu cara makan kepiting yang baik dan benar. Jadi kalau misalkan salah maafin aja ya. Ini gue pokoknya sedot-sedot aja si daging kepitingnya. Yang penting tuh keambil si dagingnya. Sampai gue getok-getok sampai tuh dagingnya keluar. Menurut gue daging kepiting tuh enak ya, dia tuh teksturnya padat, lembut. Terus ini ada jagung manisnya tuh, manisnya keluar banget. Siapa sih yang nggak suka sama seafood di sini? Seafood itu tuh bener-bener comforting food. Ini tiba-tiba banget nih lagi enak-enaknya makan, tapi gue ngerasa gatel di badan gue, di leher gue. Wah, piye iki mumet pala gue guys. Gak biasanya lo gue makan seafood gatel-gatel begini. Mungkin sama seafood yang kali ini tuh bikin gue alergi. Gimana nih guys, gatel banget, merah-merah lagi. Tapi tunggu dulu guys, untungnya gue punya Pro6. Nah, ini tuh nyelamatin gue banget waktu alergi. Pro6 ini tuh tanpa ngantuk, jadi kan gak usah khawatir, bisa lanjutin aktivitas tanpa khawatir ngantuk. Nah, Pro6 ini tuh diminum 1 kali sehari aja. Gak cuma untuk alergi seafood, tapi ini bisa untuk alergi biduran, debu, dan ada gatel-gatel lainnya. Pokoknya lengkap, ada tertulis di kemasannya. Ah, gue udah enakan banget guys, alergi gue udah sembuh. Merah-merah di badan dan di leher tuh udah hilang. Lanjut lagi kali ya makan seafood tumpah ini. Saus padang ini cocok banget pakai nasi, tapi gue nggak bikin nasi. Seafood tumpahnya gue rating 9/10. Pokoknya kalau alergi percayain obat kalian pakai Pro6. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Buka puasa hari ke-21, cobain makanan pedas dan manis punyanya TikTokers. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau cobain makanan-makanan TikTokers lagi. Gue pengen banget buka puasa pakai makanan TikTokers. Pertama, makanan manis ini tuh punyanya Kak Jennifer Kopen, mamanya Kamari, Chewy's Dessert. Ini gue beli 2 varian browniesnya, ada yang brownies lotus sama yang ori. Yang lotus tuh harga 76.000, yang ori tuh harga 74.000. Nah, ini gue mau di oven dulu ya guys ya, mau dipanasin bentaran. Terus untuk batalin puasanya gue pakai susu coklat. Nah, ini browniesnya juga udah gue panasin, gue mau masukin ke dalam box lagi. Udah masuk ke dalam box, langsung aja pindahin ke piring. Alhamdulillah udah buka puasa, selamat berbuka puasa semuanya. Guys, sebentar lagi lebaran, kalian udah beli tiket untuk mudik belum? Nah, ini browniesnya mau gue masukin ke dalam susu coklat. Aduh, enak banget Kak Jennifer. Sesuai namanya ya, Chewy's. Jadi teksturnya tuh chewy gitu loh guys. Yang isian lotus ini best, fantastic core yang gak ada yang bisa ngalahin. Wangi baterainya juga kecium banget, dan itu gak terlalu manis, enak banget Mamari. Ini gue rating 9,5/10. Next, ini ada bakso goda, bakso favorit gue kalau di Jogja ya. Ini gue beli yang frozen foodnya. Ini gue masak baksonya, ada yang bakso jumbo lava, yang isinya tuh tetelan, terus juga ada bakso urat. Terus ini bumbunya juga udah dapet, langsung aja kita masak guys. Ini gue masak kuahnya dulu sampai dia mendidih, habis itu gue masukin baksonya. Waktu lagi rebus baksonya ini ada email masuk guys. Tapi buset deh, kenapa tulisannya bahasa Inggris semua ini? Gak bisa bahasa Inggris. Tapi Cici kan bisa bahasa Inggris guys. Langsung aja gue tanyain ke Cici. Jadi Cici ini tuh aplikasi AI yang bisa jawab semua pertanyaan kita. Emang nih keren banget si Cici ini ya, best. Gue langsung minta tolong ke Cici translatein dari Inggris ke Indonesia. Ada ini banyak banget loh bejibun kata-kata bahasa Inggrisnya, tapi Cici nge-translate-nya cepet. Tuh kan langsung muncul jawabannya. Oh alah, ternyata ini toh, minta Cici sekalian balesin aja deh. Cici itu juga punya fitur foto untuk cari tahu jawaban dan fitur menerjemahkan dengan cepat. Pokoknya kan wajib sih download dan punya aplikasi ini, soalnya aplikasi ini tuh gratis. Thank you Cici, langsung kirim deh ke klien. Pas banget nih, bakso goda gue juga udah jadi guys. Ini bakso godanya mau gue pindahin ke mangkok lebih besar. Wah, ini semerbak wangi banget guys. Si baksonya, kaldu ayamnya tuh kecium pol. Gue pindahin lagi ke mangkok lebih kecil, karena kalau misalkan makan segitu bejibun gue nggak habis. Bakso godanya mau gue tunggu dulu karena masih panas. Sembari nunggu ini gue makan tahu huannya punya Kak Farida Zulfa. Nah, ini yang varian baru nih guys, ada yang double daging sambel. Ini varian favorit gue, jadi nomor 1 gue paling suka guys. Rasa dagingnya legit, empuk, nggak alos. Ada sambelnya, jadi ada cita rasa pedesnya. Rating 10/10. Dan yang juara kedua ini ada yang badas, bakso pedas. Tahu Kak Farida emang best banget, satu paket tuh isi 5, harganya tuh 50.000. Oke, lanjut kita makan bakso godanya. Ini pas gigit yang pertama ternyata masih panas guys, masih ngebul itu asapnya. Tapi nggak apa-apa, lambe gue ini udah kuat guys, udah tahan.
Bener loh guys, di dalamnya ini ada tetelannya, terus juga ada potongan dagingnya. Dia pakai daging sapi ya, enak banget. Dia tuh tekstur baksonya tuh kayak kenyal gitu, tapi ada kayak gerinjelan-gerinjelannya itu dari sumsumnya. Terus ini kuahnya seger banget ya, kaldunya tuh kerasa banget, strong. Buat pecinta bakso, apalagi kalian suka pedas, kalian bisa coba yang bakso lava jumbo yang isinya tuh tetelan. Ini gue rating 9/10 untuk bakso Gonda. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton, dadah bye-bye. Bikin 3 menu dessert yang simple untuk berbuka puasa. Halo guys semuanya. Aduh, gak sadar ternyata bulan Ramadan ini tuh udah setengah jalan aja. Kali ini untuk buka puasa gue mau buat dessert yang simple. Kan udah bosen ya guys sih kalau bikin menu itu aja. Nah, buka puasanya gue pakai bahan utama puding Nutrijel. Nah, ini gue pakai puding Nutrijel ada 3 varian. Puding Nutrijel coklat, puding Nutrijel pandan, puding Nutrijel Korean strawberry. Oke, untuk topping-toppingnya yang coklat tuh gue mau pakai crumble cookies and cream. Ada potongan coklat juga sama ada boba. Nah, kalau yang pandan ini ada yang mutiara, terus ada cincau juga. Dan untuk yang pandan gue juga mau pakai ada buah alpukat. Ini dijamin enak banget guys menu buka puasanya kali ini. Kalau yang Korean strawberry gue pakai buah strawberry. Oke, sekarang kita buat dulu yuk puding Nutrijelnya. Cara masaknya gampang banget guys. Kalian tinggal masukin 1 pouch puding dan kemudian tuh tambahin 500 ml air. Kalau udah blebek-blebek langsung aja taruh di cetakan. Habis itu tinggal masukin aja ke kulkas. Nah, yang kedua ini gue mau bikin puding Nutrijel Korean strawberry. Gampang banget kan guys buat pudingnya. Simple, praktis. Cuma ditambahin 500 ml air aja, habis itu tinggal dididih. Nah, yang terakhir ini buat yang puding Nutrijel pandan. Untuk yang pandan lapisan keduanya ini gue mau pakai susu UHT putih sama Thai tea. Dicampur kayak gini guys nantinya. Jangan lupa Thai tea-nya juga disaring. Dan untuk lapisan kedua untuk Korean strawberry gue pakai Myfla vanilla sama slice strawberry. Ini Myfla juga gampang banget dibuatnya, tinggal ditambahin 200 ml air panas. Udah deh, di atas slice strawberry tinggal masukin aja Myfla vanilla. Tambahin susu UHT dikit, abis itu kocok-kocok. Nah, ini ketiga pudingnya udah jadi, langsung aja tambahin lapisan keduanya. Pertama masukin lapisan kedua yang udah kita buat tadi untuk Korean strawberry. Ini gue tambahin permen bentuk lope-lope, buah strawberry sama daun mint. Alhamdulillah udah buka puasa juga guys. Langsung aja kita berbuka yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa semuanya. Wah, ini pudingnya bener-bener pas banget rasanya tuh, teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu. Rasa strawberry tuh keluar banget, harum juga stroberinya. Terus yang kedua ini puding Nutrijel coklat. Lapisan keduanya gue pakai susu coklat sama toppingnya ini banyak banget ya. Ada Oreo sama coklat batang yang udah dipotong-potong. Ini bikin ngiler banget sih karena tuh pakai puding Nutrijel udah manis, udah ada gula asli dan susunya. Harganya juga terjangkau banget guys. Dan yang terakhir untuk puding Nutrijel pandan, di atasnya gue tambahin susu Thai tea. Toppingnya dipakein cincau, mutiara sama alpukat, sama daun pandan juga sama cincau. Nah, yang paling jadi favorit gue yang ini guys, yang rasa pandan. Enak banget, dia tuh seger banget guys. Rasanya like, gak bikin enek. Gampang banget kan guys buatnya. Harga juga terjangkau, tersedia di supermarket, minimarket, dan e-commerce dan pasar. Menurut gue sih kalian juga harus buat ini di rumah. Kalau udah buat jangan lupa mention gue ya. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Buka puasa bareng temen-temen hari ke-20 di Pracima Twin Keraton Mangkunegaran. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue udah janji sama konco-konco gue nih guys. Kita udah reservasi di Pracima Twin. Nah, Pracima Twin itu ada di dalam Pura Mangkunegaran. Nah, ini pas kita masuk dikawal sama prajurit. Wow, berasa kayak raja tapi bukan raja. Kayak kita kan masuk bareng-bareng, di kiri, di kanan, di depan, di belakang ada prajurit. Pokoknya satu orang satu dapat prajurit. Nah, pas kita masuk kita disuguhin sama taman yang indah banget. Ada air mancur juga, dan di depan air mancur tuh ada restorannya. Nah, disinilah kita buka bersamanya guys. Gue suka bahas sama pelayanan di sini, bener-bener perfect, ramah pol dan sasat gitu loh. Pertama kita disuguhin sama es tape, terus ada lumpia juga sama ada kurma. Alhamdulillah buka puasa dulu ya guys. Ini gue mau batalin pakai air putih. Abis itu makan es tape, aduh enak banget guys. Gue suka banget ya tape, dipotong-potong kayak diserut kayak begini, dikasih kuah santan, dipakein sama roti. Ini gue rating 9/10. Terus ada lumpia, tapi lumpianya nggak dalamnya rebung, tapi ada beefnya guys. Terus isian dagingnya dia tuh nggak alot gitu, empuk. Rating 8,6/10. Terus ini gue cobain ada ayam dipakai sama bumbu rempah. Kirain gue yang ijo-ijo ini tuh dia pure karena kental. Tapi ternyata ini tuh sambal ijo kayak di blender gitu guys. Nah, ayamnya sendiri dia tuh pakai potongan dada. Dagingnya juicy, nggak terlalu berserat juga. Gue suka bahas sama bumbu rempahnya. Dia tuh berani bumbu ya. Rempah-rempahnya tuh yang strong. And dulu ini gue rating 8,8/10. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, ada dessertnya. Ini tuh shu atau kue sus ya kalau bahasa Indonesianya. Kulit shunya itu dia tuh tipis. Jadi si isian shunya itu yang lebih banyak gitu loh. Krimnya itu dia light, gak enak. Terus di atasnya ini ada bulan sabit itu coklat putih. Tapi menurut gue yang di atasnya ini nggak usah dipakai krim lagi karena too much cream. Rating 9/10. Next, ini ada tiramisu guys. Nah, ini tiramisunya dia itu nggak pakai lady finger, tapi dia itu pakai sponge cake. Di atasnya ditambahin mascarpone sama bubuk coklat. Habis itu disiram pakai kopi arabica katanya ya. Langsung dibuatin loh sama kakaknya ini di depan kita. Nah, ini tuh per orangnya per paket tuh kena 200.000. Tapi ini di luar sama tiramisu yang ini ya guys yang gue makan. Kalau tiramisu ini tuh complimentary dari Pracima Twin. Terima kasih banyak Pracima Twin. Ini gue suka banget ya perpaduan kopi arabica dicampur sama mascarpone krimnya. Rasa manis sama rasa pahitnya tuh balance banget. Rating 9,5/10. Dan ini yang terakhir tuh favorit gue juga. Gue pernah coba ini sebelumnya, panna cotta tape. Ini waktu di mulut itu moist banget sih panna cottanya. Terus ada remuan granolanya, jadi ada tekstur renyahnya gitu loh guys. Gue enak pol, ini gue rating 10/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.